Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bulan Juni sebagai masa PSBB transisi untuk persiapan menuju tatanan normal baru atau new normal. Secara bertahap, kegiatan sosial ekonomi yang hampir 3 bulan lebih ditutup sejak pandemi COVID-19 mulai dilonggarkan dan dibuka kembali. Kegiatan sosial ekonomi mulai bergeliat. Hal ini tentu berdampak pada pergerakan manusia yang hilir mudik ke Jakarta, baik menggunakan alat transportasi pribadi dan umum. Namun, agar resiko penularan dapat diminimalisir, protokol kesehatan secara ketat wajib dijalankan. Namun, fakta di lapangan di hari pertama perkantoran beraktivitas lagi, bukan hanya jalan protokol di Jakarta mengalami kemacetan, tapi juga sejumlah stasiun kereta rel listrik penuh sesak, hingga tak ada lagi jaga jarak aman. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan punya risiko tinggi terjadinya penularan virus corona. Pengamat transportasi Joko Setiowarno mengatakan hal krusial angkutan umum massal perkotaan, khususnya Jabodetabek, bukan pada pemberlakuan protokol kesehatan dan ketaatan publik menerapkan physical distancing. Namun permasalahannya ada pada bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physical distancing terutama di jam-jam sibuk. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, dilema transportasi saat transisi, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui Skype dengan Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, serta Vice President Corporate Communication PT KCI, Anne Purba. Kita sapa, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Dika. Oke, saya juga mau sapa Ibu Anne. Selamat pagi Bu Anne. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, ini Pemprov DKI Jakarta akhirnya sudah menetapkan PSBB transisi, Pak Joko, dan juga sudah melakukan pelonggaran dan juga sudah membuka kembali akses transportasi publik. Pandangan Anda dulu, Pak Joko, apakah sudah memang saat yang tepat saat ini untuk membuka kembali transportasi publik? Ya, tidak bisa tidak, memang mobilitas ini juga harus bergerak, ya, aktivitas masyarakat. Tapi tentunya aktivitas yang berpedoman pada protokol kesehatan. Karena saat ini memang kondisinya demikian, jadi kita tuh sedang mengalami krisis kesehatan. Di satu sisi kita butuh mobilitas yang tinggi, tentunya menggunakan angkutan umum yang paling efektif. Namun di sisi lain, dengan krisis kesehatan ini, ada pembatasan penggunaan angkutan umum karena protokol kesehatan itu adalah salah satu prinsipnya jaga jarak. Nah, ini yang menjadi dilema transportasi di masa transisi saat ini. Ya, sehingga ini bukan, kalau kami mengatakan bukan problemnya di transportasi lagi, namun ini adalah bagaimana mengatur kegiatan manusia. Intinya di situ. Artinya aktivitasnya, demand-nya, karena transportasi itu adalah kebutuhan turunan di repeat demand. Ya, dia supply-nya saja, nah demand-nya yang diatur. Mungkin kalau di masa normal, kalau saya bicara demand diatur ini agak aneh gitu kan. Namun saat ini tentunya sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan. Ya, misalnya mengatur apa? Mengatur pola jam kerja. Seandainya sudah ada jam kerjanya diatur, ada yang masuk jam 8, jam 10, jam 12 mungkin ya. Mungkin pagi hari tidak perlu berdasarkan seperti kejadian hari Senin namanya begitu ya. Karena itu yang antrian pagi setelah jam 9 ya sepi-sepi aja. Kalau kita lihat angka total satu hari kemarin kalau nggak salah tidak sampai 300.000 orang penumpang total menggunakan KRL. Padahal kapasitasnya 50% ya sekitar 500.000. Ya, artinya kalau diatur pola kegiatan orang itu masih memungkinkan untuk menggunakan angkutan umum yang ada meskipun kapasitasnya diatur maksimum 50%. Gitu. Oke Pak Joko, jadi harus ada kerjasama juga dengan perusahaan tempat para pekerja ini bekerja untuk menghindari jam puncak begitu. Nah ini sebetulnya bagaimana mengaturnya? Karena kalau dikhawatirkan misalkan jam kerjanya disesuaikan
dikhawatirkan nanti juga puncak jamnya juga bergeser begitu Pak Joko. Sebaiknya mungkin ada regulasi atau apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk bisa mengatur hal ini Pak Joko. Begini, kan sudah ada gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 gitu ya, sebagai kepanjangan tangan dari Presiden. Nah, gugus tugas ini bisa memberikan wewenang pada Kementerian Aparatur Negara Menpan, ya, untuk mengatur pola kerja untuk ASN umpamanya, ya. Kemudian pada Menteri BUMN untuk pegawai BUMN, kemudian pada Menteri Tenaga Kerja untuk mengatur pola perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kita mulai aja dari ASN. Toh selama ini bukan hanya mengatur jam kerja, tetapi dapat juga mengatur pola kerja, ada yang kerja di rumah dan bekerja di kantor. Ini kan sudah berjalan 2 bulan. Contohnya saya aja, biasanya dipanggil Berita Satu ke studio. Sekarang kan tidak perlu kan, cukup saya di Semarang bisa seperti ini gitu kan. Toh bisa berjalan lebih efisien gitu kan. Sama juga yang bekerja itu ada bekerja dari rumah atau bekerja di kantor. Bisa juga menambah apa, kan ada sekarang mobil antar jemput karyawan atau pegawai. Itu jumlahnya bisa ditambah 2 atau 3 kali lipat, ya, sehingga bis-bisnya itu dari mana? Nah, dari perusahaan-perusahaan bis yang sekarang ini mengalami titik nadir. Jadi di sisi lain juga bisa meningkatkan, membantulah perusahaan-perusahaan angkutan umum yang banyak bisnya tidak beroperasi. Itu salah satu contohnya yang bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa segera dilakukan, minimal bisa diatur untuk pegawai negeri dulu lah, ASN dulu dan BUMN yang paling mudah ya. Nanti saya yakin swasta pun akan mengikuti, atau swasta itu yang skala besar mereka punya angkutan atau bus antar jemput buat pegawainya. Oke, saya mau ke Ibu Ane. Bu Ane, tadi kalau Pak Joko mengatakan bahwa ini ada di mana situasi harus jaga jarak, kemudian juga menjadi dilema karena toh ternyata juga pandemi ini juga belum berakhir sebetulnya begitu. Kalau saya melihat kemarin situasinya pagi-pagi Bu Ane di stasiun Bogor agaknya memang tidak mengherankan lagi karena komuter lain ini atau KRL masih menjadi transportasi favorit masyarakat. Nah, sedilema itukah KCI menanggapi kebijakan pemerintah untuk kembali mulai menormalkan operasional dari transportasi ini Bu Ana, khususnya di komuter lain? Iya, saya luruskan ya. Jadi sebenarnya ini sudah bulan keempat kami langsung melakukan edukasi, bahkan tidak hanya edukasi, tapi kami turun langsung untuk mengatur komuter di dalam melakukan protokol COVID, khususnya social distancing. Di mana sih ada petugas yang langsung mengatur social distancing. Itu tidak gampang, itu tidak mudah, tapi ini sudah bulan keempat. Kemarin kami sudah sosialisasi 1 minggu sebelum PSBB ini berakhir bahwa ketika ini akan dinormalkan dan kapasitas volume dari KRL masih dibatasi, pasti akan ada antrian. Kenapa ada antrian? Biasanya satu kereta itu diisi lebih dari 200 orang dengan tanpa protokol, tidak ada cek suhu tubuh, kemudian mereka langsung naik ke komuter lain dan sebisa mungkin bisa masuk ya masuk. Sekarang diatur per stasiun itu dijatah supaya setiap stasiun berikutnya itu bisa dapat, dan kami maksimal bisa 74 per KRL, hampir 3 kali lipat dari yang biasanya. Jadi kami sudah lakukan sosialisasi selama PSBB. Setiap memang perubahan kebijakan itu pasti ada masa adaptasinya. Tapi masa PSBB kemarin 200.000 penumpang itu mungkin sudah lihat juga yang viral bahwa sebenarnya masyarakat kita bisa tertib karena kami melakukan terus sosialisasi. Kemarin itu terjadi antrian itu karena memang volumenya kita sudah lebih dari 300.000, yang biasanya itu di bawah 200.000 sehari. Artinya banyak new customer yang datang yang sebelumnya tidak naik KRL di 2 bulan terakhir, akhirnya mereka juga belum beradaptasi dengan protokol-protokol yang ada di stasiun. Walaupun sebenarnya sejak Februari kami sangat mengkampanyekan tentang virus corona ini. Jadi ada beberapa hal
kemarin yang terjadi di Bogor tersebut, saya ada di sana bersama BOD. Kalau melihat dari foto-foto seolah-olah tidak ada social distancing, tapi kami memantau dari drone. Mungkin kami sudah kirimkan ke Berita Satu juga. Sebenarnya itu lancar, hanya ada beberapa saat gitu ya, ketika kita melihat adanya keresahan, ketika mereka tidak bisa nyampe di kantor jam 8, ini adalah satu dilema juga bahwa ketika perkantoran itu dibuka dengan fokus kepada 1 jam saja, pasti hal-hal seperti ini akan terjadi dan ini sudah kami prediksi dan sosialisasikan ke pengguna jasa komuter lain. Akhirnya petugas kami bersama dengan TNI Polri berusaha untuk mengamankan itu dengan membuat jalur-jalur dan penyekatan supaya mereka juga bisa social distancing. KPI kami adalah membawa penumpang 74 per KRL, dan itu bisa dilihat untuk di KRL kemarin memang aman, hanya antrian di beberapa stasiun. Perlu diketahui, stasiun itu tidak semuanya besar seperti stasiun Bogor. Seperti Cilebut, Citayam, itu penumpangnya banyak, tetapi stasiunnya kecil sehingga ada antrian sampai keluar stasiun. Tetapi ini kami upayakan protokol itu tetap dijalankan, bahwa ketika masuk stasiun cek suhu tubuh, dalam stasiun ada physical distancing, di peron ada physical distancing, kemudian di KRL ada physical distancing. Dan sampai akhirnya sore kita melihat bahwa memang peningkatan penumpang kami itu sangat luar biasa, di atas 300.000 gitu. Jadi kami juga sudah usulkan seperti yang Pak Joko sampaikan bahwa perlu jam kerja juga bisa smart time atau shifting, tapi jaraknya jangan per jam ya, misalkan jam 7, jam 8, jam 9 itu tidak akan efektif, tetapi paling enggak minimal perbedaannya itu ada 5 jam. Kemudian di sini juga sebenarnya 50% itu apakah kita bisa pastikan bahwa yang open itu adalah 50%. Apakah ada kebijakan perusahaan juga menyiapkan transportasi buat karyawannya? Kemarin kita dapat bantuan 11 bus dari Kemenhub yang di-standby-kan di stasiun Bogor untuk mengurai. Tetapi ini memang upaya yang keras karena kami melayani pagi itu 12.000, sementara untuk 11 bus itu hanya bisa mengangkut 200 sampai 250 penumpang kami. Jadi hal-hal inilah yang perlu mungkin dilihat sehingga regulasinya bisa disempurnakan ketika PSBB ini ada relaksasinya. Kalau Jawa Barat bilang ada adaptasi, kalau Jakarta bilang ini masa transisi. Jadi misalkan tetap work from home tetap harus ada atau yang lain. Ini adalah upaya-upaya mungkin yang KCI lakukan, sebisa mungkin akan melakukan protokol itu di stasiun. Bu Ana, tadi Anda mengatakan bahwa ada tren new customer. Nah ini seperti apa maksudnya? Kenapa dikatakan new customer? Apakah mereka sebelumnya trennya menggunakan modal lain dan akhirnya kenapa memilih menggunakan KRL, Bu Ana? Bukan new customer yang benar-benar baru ya. Maksud saya ini adalah penumpang baru yang sebelumnya di PSBB itu nggak naik KRL gitu. Oke. Jadi mereka karena mungkin ada work from home, ya kan. Kemudian kemarin ada pembatasan dengan beberapa sektor ketika PSBB, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa dengan beberapa kebijakan yang ada di stasiun yang sudah kita sosialisasikan sejak PSBB, kalau yang penumpang yang sudah sering itu sudah tahu bahwa ini antri memang. Tapi peningkatan customer kemarin itu kan sangat tinggi, gitu ya, sangat tinggi. Kemudian banyak penumpang yang harus kami edukasi ulang gitu, ya kok antri gitu ya. Terus ada juga yang berusaha untuk menerobos antrian, yang tahu aturan itu pasti marah gitu. Jadi hal-hal seperti itu kemarin terjadi. Mereka nggak tahu kalau harus ada cek suhu tubuh, di sana ada wastafel yang bisa cuci tangan, kemudian ada penyekatan-penyekatan, sehingga kelihatan kemarin itu ada yang bingung, ada yang belum beradaptasi dengan protokol ini. Tetapi seperti pagi ini sudah jauh lebih kondusif ya, kita melihat sejak pukul 4 tadi, sehingga ini yang saya katakan yang new customer itu bukan berarti penumpang kami yang baru ya, tetapi mereka baru beraktivitas kembali menggunakan komuter lain setelah PSBB, sehingga mereka butuh adaptasi untuk
protokol yang ada di stasiun. Oke, Bu Ana, jadi ini memang tantangan tersendiri ya untuk mengedukasi ulang kembali mereka yang belum tahu dan juga Iya, betul. cukup mengganggu ya penumpang yang memang sudah teredukasi mengenai tata cara untuk menaiki komuter lain. Saya mau Iya. ke Pak Joko lagi. Pak Joko, tadi kalau Bu Ana mengatakan ada sinergitas begitu ya dengan Kementerian Perhubungan juga yang menyediakan bus tambahan untuk mengurai penumpukan penumpang di stasiun. Anda menilai sampai dengan evaluasi setidaknya pada masa PSBB, sinergitas ini apakah sudah terbangun dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari pandangan Anda, Pak Joko? Ya, kalau kami melihat untuk sektor perkeretaapian ini, itu memang antara operator, regulator, itu selalu saling berkomunikasi. Kami tahu, karena kami juga ikut serta untuk diajak itu. Sehingga komunikasi itu terjalin dengan baik, yang dimulai dari operatornya, memang diajak oleh regulator, ini yang bisa dijadikan contoh mungkin untuk sektor-sektor lainnya. Oke. Ya masalah tetap ada masalah ya, apalagi kalau hari Senin itu memang puncak lah. Di normal pun sama seperti itu ya, tapi kalau saya lihat tadi pagi di beberapa media televisi sudah bisa teratur lah, karena mungkin ada orang yang kalau hari Senin itu yang bekerjanya memang harus berangkat hari Senin, setelah itu mereka di Jakarta, nanti baliknya hari Jumat umpamanya gitu ya. Tapi setidaknya untuk sektor perkeretaapian, entah itu di KRL, MRT atau LRT, sudah mengikuti. Dan mungkin masyarakatnya pun mungkin sudah, yang pengguna ini kan sudah terbiasa untuk antri. Ya ada 1-2 lah yang mungkin yang belum bisa mengerti, namun secara umum masih bisa untuk dikendalikan. Memang pengendalian itu jangan hanya di dalam saja, karena ada keterbatasan juga ruang stasiun umpamanya ya. Karena ruang stasiun untuk antri tentunya jaga jarak juga dilakukan lebih baik, memang biarlah antrinya di luar gitu kan. Ya memang perlu tenaga bantuan cukup banyak lagi, apalagi kalau kemarin dilihat di stasiun Rangkas Bitung umpamanya. Ini memang di satu sisi pengen memperluas jaringan layanan, namun di sisi lain antusias menggunakan KRL ini memang luar biasa, terutama jalur Jakarta Bogor itu kalau nggak salah 60% lebih penggunanya ya lintas Jakarta Bogor. Pada Jakarta Bogor ini untuk meningkatkan kapasitasnya sudah tidak bisa lagi. Nah kalau Jakarta Cikarang ya, dulu sampai Bekasi sudah sampai Cikarang, apalagi nanti double truknya selesai, stasiun Manggarai juga makin luas, ini juga membantu lah. Tapi kembali lagi sinergitas itu terjadi untuk sektor perkeretaapian. Oke, Pak Joko dan juga Bu Ana tetap bersama kami dan pemirsa, dialog akan segera kami lanjutkan usai jeda.